Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah Cimanggu City yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah kita yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan mengkaji satu ayat yang ayat ini kurang lebih tahun 90-an ya, yang lalu cukup ramai dibicarakan karena ditampilkan di dalam KKA kalau nggak salah ya, kuliah, saya lupa nama itunya ya, kuliah kajian agama, keagamaan oleh kelompok para Madinah, yang untuk menyatakan atau dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa Islam, Yahudi dan Nasrani itu sama. Kemudian muncullah faham semua agama sama. Dalilnya ayat ini Al-Baqarah 62. Dan baru-baru ini ayat ini muncul kembali dengan atau dibawakan dalam satu tema yang diangkat bahkan dikaji di Mabes Polri dengan judul moderasi agama. Moderasi agama. Lihat judulnya, moderasi agama. Berarti kalau orang membuat judul moderasi agama, berarti agama itu tidak moderat, harus dimoderasi. Kalau tidak moderat, lawan kata daripada moderat itu ya ekstrim. Berarti pandangan dasar yang membuat kajian berjudul atau bertema moderasi agama, pandangan dasarnya adalah agama itu ekstrim, maka perlu dimoderasi supaya tidak berbahaya. Padahal ini sebenarnya adalah satu pandangan yang salah, atau satu pandangan yang memang punya tujuan agar bisa mengubah cara berpikir kaum beragama itu agar sesuai dengan mereka yang melemparkan pemikiran, atau dengan kata lain mereka yang melakukan ghoswul fikri. Tapi bahayanya adalah bahwa ghoswul fikri ini sudah menyerang
agama Islam dan ayatnya dengan satu pandangan yang yang kalau orang tidak mengkaji kepada tafsir-tafsir itu bisa keliru, karena kalau cuma membaca terjemahannya aja keliru ya. Seperti sebulan yang lalu saya sampaikan tentang pandangan seorang dosen UI yang mengatakan bahwa tidak ada perintah atau dalil atau perintah untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam Al-Quran. Kalau nggak salah itu ya kajian. Padahal kita sudah terangkan ada ya. Dan saya sudah menantang yang bersangkutan untuk berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat tentang masalah ini, bahwa menurut dia tidak ada, menurut saya ada gitu. Sudah 3 minggu kalau nggak salah tantangan itu saya sampaikan, tapi belum bersambut secara yang kalau namanya dialog diskusi itu ya harus ketemu begini. Dia maunya daring katanya, atau di TV yang mensponsori dia gitu. Kalau TV kalau nggak siaran langsung nggak mau saya, karena kalau nggak siaran langsung itu bisa diedit. Kalau daring itu kan nggak asik, kalau langsung kan asik bisa. Sekarang misalnya saya menerangkan, nanti kalau ada bapak-bapak yang bantah monggo, ya kan? Kita bisa berdialog, berdiskusi secara fair. Ya. Menurut dalil, saya cuma menyampaikan saja. Diterima atau nggak diterima kan pertimbangan yang mendengarkan. Tapi masing-masing jangan lupa di akhirat itu ada pertanggungjawabannya. Dan kalau berkata tentang Quran, ada satu hadis yang ini dalam tantangan terbaru saya melalui YouTube yang dibuat oleh kawan-kawan. Hati-hati berbicara tentang Al-Quran, karena ada hadis begini: man qala fil Quran bi ra'yihi ay bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Quran dengan sekedar pendapatnya tanpa ilmu, maka hendaknya dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu pun kalau yang bersangkutan masih beriman kepada neraka gitu. Nah sekarang kita ini kan diajak, dibawa ke alam pikiran bahwa semua agama itu pasti masuk surga kan gitu. Pakai dalilnya ayat ini. Ya. Jadi sebulan lalu saya sebenarnya mau menyampaikan ayat ini, tapi supaya sampai ke ayat ini saya bahas yang ayat kemarin ya, itu lebih mudah dan lebih jelas dan bisa memberikan persepsi yang gampang kita pahami. Ayat ini memang kalau kita nggak teliti bisa keliru ya, Bro. Kita perhatikan dulu bagian yang paling atas ya. Kita mulai. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin. Dikelompokkan dalam satu kelompok ya. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was-sabiin, orang-orang sabiin. Sobiin ini ada yang mengatakan keluar masuk dari Yahudi dan Nasara, atau yang menyembah malaikat. Lihat ini dikelompokkan, satu kelompok yang pertama, satu garis. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir. Man, siapa saja di antara yang satu garis tadi, baik orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin,
man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Siapa saja di antara mereka dari golongan yang 4 tadi, amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, sampai situ dulu. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak takut, ya, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi di sini kalimatnya kompleks, ya. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita analisa dengan model kalimat bahasa Indonesia, ini dimulai dari diterangkan di sini dulu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ini diterangkan. Kemudian sisanya menerangkan. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Nah, itu menerangkan dari innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ini kalau apa namanya, kalimat aslinya kalau nggak pakai inna ini berarti mubtada. Kalau pakai struktur inna berarti inna, kemudian alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, itu namanya ismu inna. Ya, ismu inna itu sejajar dengan mubtada. Mubtada kalau diindonesiakan kurang lebih seperti diterangkan atau pokok kalimat, ya. Kemudian yang menerangkan atau sebutan adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Nah, itu yang menerangkan siapa? Menerangkan alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Khobarnya atau khobar inanya adalah berupa kalimat man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum, dan seterusnya. Itu semuanya menerangkan atau khobar inna. Kalau kita belajar nahwu yang sederhana, ada inna, ismu inna, lalu khobar inna. Kana ismu kana, khobar kana. Aslinya mubtada khobar gitu. Kalau bahasa Indonesianya pokok kalimat dan sebutan atau predikat, ya, pokok kalimat atau yang mungkin yang paling gampang diterangkan, menerangkan. Nah, yang diterangkan adalah siapa saja orang beriman, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sabiin. Menerangkan apa? Menerangkan tentang mereka, tapi keterangannya berupa kalimat. Di sini ada kalimat man. Man itu adalah syarat. Jadi man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan, ini syarat. Siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, ini syarat, ya, fi'il syarat. Nah, fi'il syarat, ya, ini setelah syarat itu biasanya jawab syarat. Nah, jawabnya apa? Falahum ajruhum. Jadi ada fa itu jawab. Fa, maka mereka, lahum ajruhum, mendapatkan pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, kemudian selanjutnya disebut istiqnaf, ya, kelanjutan. Wala khaufun alaihim wabu, ya, sambungan daripada lahum ajruhum inda rabbihim, sambungannya apa? Wala khaufun alaihim, sambungannya lagi wala hum yahzanun. Jadi kalau kita pelan-pelan membacanya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, para Sabiin, maka barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh,
maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa sedih hati. Nah, ini oleh kelompok yang menyatakan bahwa semua agama sama, semua agama mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, ya. Ini kalau tanpa membaca tafsir, ini bisa liar ininya pemahamannya, ya. Kalau kita nggak membaca tafsir-tafsir yang muktabarah, ya bisa liar pemahamannya. Karena kalau kemudian Quran dipahami dengan terjemahannya saja, terjemahan itu tidak terjemahan bahasa Indonesia itu tidak mencakup, ya. Bahkan orang Arab yang membaca terjemah dalam arti terjemah bahasa Arab saja itu belum tentu mencakup keseluruhan. Maka diperlukan mereka ulama-ulama mufassir yang bisa menjelaskan kata-kata itu secara benar, ya. Jadi pun banyak orang yang kemudian mengatakan, nah itu sama aja tuh, yang orang beriman langsung diartikan muslim secara sederhana, berarti orang muslim, orang Yahudi, orang Nasoro, bahkan orang Sobiin yang menyembah bintang itu sama-sama, langsung dipotong kompas, ya. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, begitu. Bahwa baik orang muslim, orang Yahudi, Nasoro, ya, Sobiin, berarti selain muslim, selain Yahudi, selain Nasoro, begitu. Yang disebut biasanya kalau muslim atau Islam, Yahudi, Nasoro agama samawi, gitu kan. Kalau Sobiin itu agama ardi, gitu, agama bumi. Kalau Islam, Yahudi, Nasoro itu satu agama samawi yang kemudian mereka sebut itu agama Nabi Ibrahim atau disebut dengan milah Ibrahim, gitu. Tapi sebenarnya tujuan dari pandangan ini adalah untuk memoderasi orang muslim supaya kan muncul kemudian akhirnya kan jangan merasa benar sendiri, kan gitu. Itu yang dipakai. Kalau yang merasa benar sendiri itu berarti radikal, itu berarti ekstrim, ya, merasa benar sendiri setelah itu ngebom. Nah, tapi sekarang udah nggak dipakai sebenarnya yang ngebom itu. Karena apa? Cukup orang menjadi radikal itu aja sudah sebuah kejahatan. Nah, ini bahayanya implikasinya. Orang radikal itu kejahatan. Orang yang merasa benar sendiri itu kejahatan. Nah, ini. Jadi ini nggak terasa satu pemikiran asing dimasukkan ke dalam diri umat Islam, ya. Pemikiran asing dimasukkan ke dalam diri umat Islam melalui pintu ayat. Ini sangat berbahaya sebenarnya kalau umat Islam mau menyadari bagaimana kedudukannya, keterangannya yang sesungguhnya. Allah pastikan tidak keliru, ya. Cuman kitanya mungkin keliru, apalagi ada yang bermaksud mengkelirukan. Istilah modernisasi agama itu kalau nggak salah konsepnya dibuat oleh Rand Corporation, satu think tank dari Pentagon, yang Rand Corporation itu aksaruhum al-Yahud, ya, mayoritas mereka adalah orang Yahudi, ya. Kalau nggak salah ini diambil dari, mungkin ya saya belum mengkaji lagi, dari tulisan Sheryl Berhat kalau nggak salah.
kalau nggak salah tulisannya berbunyi building moderat muslim, bagaimana membangun muslim yang moderat ya. Maksud mereka muslim yang moderat itu muslim yang mengakui semua agama benar, muslim yang mengakui Yahudi dan Nasrani benar. Kalimat semua agama sama ini kan muncul mula-mula dari penataran P4 ya kalau nggak salah ya, tahun 80-an gitu. Itu kalau sudah muslim mengakui semua agama benar, itu yang nanti perkembangannya lebih kebablasan lagi sampai yang terakhir ini ya, doa tidak perlu bahasa Arab karena Tuhan itu bukan orang Arab kan. Ini luar biasa kebablasannya gitu. Dan yang bersangkutan jumawa sekali karena punya pangkat gitu kan. Lupa yang bersangkutan bahwa pangkat itu nggak lama ya. Bahkan hidup kita juga tidak lama. Kita semua ini kan camat ya Pak ya, camat mati semua ya. Saya lihat ini angkatannya angkatan camat semua ya. Cuma ada camat yang lama, ini Bapak ini camat lama nih termasuk ya. Sudah berapa Pak usianya Pak? Hah? 90? Luar biasa nih, bonusnya banyak banget. Kalau yang sudah 60 siap-siap ya, kemungkinan tahun depan lewat ya gitu. Baik ada serangan gelombang ketiga atau tidak ya. Omikron itu benar muncul atau tidak ya, kalau udah 60 harus siap-siap. Karena apa? Kalau 60 hitungannya Masehi Pak, 61 Masehi sama dengan 63 Hijriah, 61 Samsiah sama dengan 63 Komariah. Rasulullah umurnya berapa? 63 ya. Komariah apa Samsiah? Komariah, berarti Samsiahnya 61 itu. Jadi yang sekarang udah 60 ya harus siap-siap. Pak Anton berapa? Dari 50 ya? Ya masih imut-imut Pak Anton. Pak Anton masih lama kelihatannya. Nah jadi kita perlu luruskan pemahaman itu, walaupun pemahaman yang sedang berkuasa tadi sedang membawakan misi dari Pentagon ya, kita harus berpegang kepada kebenaran. Bagaimana sesungguhnya, kita lihat berikut ini ya. Nah, saya izin minum dulu. Ini dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir paling populer di pesantren. Boleh katakan pesantren mana aja ya tafsirnya ini. Saya pertama kali ikut kajian tafsir Jalalain tahun 83 dibawakan fakultas tuh Ustadz Elon Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, muridnya Syekh Abdullah bin Nuh ya, yang jalannya nggak jauh dari sini, situ tuh Yasmin tuh. Nah, saya ngaji di situ tahun 83 dulu. Pertama kali saya masuk kota Bogor, rumah saya nggak jauh dari situ, saya di Gamek Sido itu, jadi nggak jauh. Nah kita lihat, kalau menurut Jalalain, innalladzina amanu bil anbiya'i min qablu, maksudnya orang-orang yang beriman pada, ini garis pertama Pak ya, ingat. Jadi sebenarnya garis pertama itu menyamakan satu garis. Yang paling penting sebenarnya bukan garis pertama, garis keduanya. Apa yang dimaksud dengan man amana billahi wal yaumil akhiri, itu yang paling penting. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan. Makanya saya kasih judul makna iman orang Yahudi dan Nasoro dalam Al-Baqarah 62, atau makna iman dalam surah Al-Baqarah 62. Itu yang kedua, itu yang penting Pak, bukan yang pertama. Tapi kita bahas aja nggak apa-apa untuk ya menambah wawasan kita ya. Karena ada beberapa perbedaan pandangan tentang
siapa innalladzina amanu itu pada garis pertama? Sebenarnya yang dituju adalah garis kedua, yaitu man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan. Itu yang dituju. Nah, kita lihat tafsir Jalalain membahas garis pertama tadi. Innalladzina amanu menurut Imam Jalalain adalah bil anbiya min qablu. Orang-orang yang beriman dalam ayat itu menurut tafsir Jalalain adalah yang beriman kepada para nabi terdahulu, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah terhadap nabi-nabi terdahulu itu ada orang yang tidak beriman? Banyak, Pak. Yang nggak beriman kepada Nabi Ibrahim, ya Namrud dan kawan-kawan. Yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, mayoritas masyarakat ya di zaman Nabi Nuh itu ya pagi sore siang malam beliau berdakwah itu mereka semua menutup telinganya, hatta termasuk anaknya Nabi Nuh ya. Nabi Musa ya mayoritas orang Yahudi itu ya tidak beriman kepada Nabi Musa. Demikian juga Nabi Isa, bahkan Nabi Isa dibunuh oleh kaumnya sendiri yang berkolaborasi dengan pihak penjajah ya, pihak Romawi begitu. Nabi Muhammad mula-mula juga banyak yang tidak beriman, tapi di ujungnya kemenangan diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, sehingga mayoritas bangsa Arab itu beriman ya. Dan setelah Fathu Mekah, maka Allah nyatakan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong dari seluruh pelosok suku Arab masuk Islam. Nah, terus walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, umul Yahud, wan nasoro wasobiin ya, dan nasoro dan sobiin. Apa sobiin? Ta'ifatun minal Yahud awin nasoro, satu kelompok sekte dari Yahudi dan Nasoro, itu disebut sobiin. Nah, itu baris pertama tadi ya, atau garis pertama atau baris pertama boleh. Nah, baris kedua yaitu man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, kata Jalalain, fi zamani nabiyina, di zaman nabiyina. Siapa nabiyina? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila solihan bisyariatihi. Nah, ini kabar dari garis pertama atau baris pertama, yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sobiin, man amana minhum billahi wal yaumil akhiri fi zamani nabiyina wa amila solihan bi syariati. Itu maksudnya bahwa siapa di antara mereka, di antara alladzina amanu, di bil anbiya min qablu, di antara walladzina hadu, di antara wan nasara wasobiin, semuanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina wa amila solihan bi syariati. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir pada zaman nabiyina, berarti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal soleh sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasara di Madinah yang masuk Islam diminta untuk masuk Islam secara kafah ya. Jadi kalau dalam
firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Itu yang diseru adalah orang-orang mukmin yang berasal dari orang-orang ahli kitab, Yahudi ataupun Nasoro, di mana khususnya Yahudi ya, di mana mereka masih mengagungkan hari Sabtu dan tidak mau makan unta. Maka turun firman Allah, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah pada Islam secara keseluruhan, seluruh syariatnya, jangan masih membawa syariat sebelumnya, keyakinan-keyakinan sebelumnya, yaitu semasa mereka masih Yahudi, gitu maksudnya. Ini berarti apa? Wa amila sholihan itu bisyariatihi, beramal soleh dengan syariat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka mantan Nasoro, walaupun mereka mantan Sobiin, walaupun mereka mantan Yahudi, gitu. Kalau diartikan al-anbiya min qablu, walaupun mereka tadinya beriman kepada nabi sebelumnya, gitu. Kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mengikuti seluruh sistem akidah dan syariah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna garis kedua atau baris kedua, yaitu man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Nah, ini kan syarat kan? Jawabnya adalah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum ajruhum ay sawabu a'malihim, mereka akan mendapatkan pahala amal-amal mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih hati. Ini menurut tafsir Jalalain ya. Kita lihat dalam Sofatut Tafasir. Saya tunjukkan ini Sofatut Tafasir. Summa da'a ta'ala askabal milal wan nihal. Kemudian Allah Ta'ala menyeru kepada para pemeluk apa istilahnya, askabul milal wan nihal, yaitu kepercayaan-kepercayaan ya, baik itu orang mukmin. Nah, kalau di sini Al Ustadz Muhammad Ali Asobuni dalam Sofatut Tafasir menyatakan bahwa innaladina amanu itu ya orang-orang mukmin di zaman sekarang, di zaman turunnya ayat itu gitu. Wal yahud wan nasoro wasobiin, yaitu ajakan dari Allah kepada garis pertama ini ya, pada garis pertama ini ya, innaladina amanu waladina hadu wan nasoro wasobiin. Mereka ini diseru dengan garis kedua, yaitu man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Apa garis keduanya? Ya, yaitu ilal imani as-sodiqi wal ikhlas wa ikhlasul amal lillahi, bahwa mereka diseru kepada iman yang benar dan ikhlas dalam amal kepada Allah. Wasaqahu bisighatil khobar, maka mereka diminumin dengan bentuk khobar ya, yaitu faqala innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin, al mukmin atba'u Muhammadin ya, pengikut Nabi Muhammad. Jadi sini ada perbedaan antara Jalalain dengan Sofatut Tafasir ya, mengenai garis pertama. Walladzina hadu atba'u Musa wan nasoro atba'u Isa. Jadi mukmin pengikut Nabi Muhammad, Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasoro pengikut Nabi Isa. Wasobiina kaumun adalu anil Yahudiyah wa Nasraniyah, yaitu Sobiin adalah satu kaum yang mereka itu
adalu. Ya maksudnya adalah mereka melakukan apa ya, semacam koreksi lah ya kepada Yahudi dan Nasrani. Wa abadul malaika, mereka menyembah malaikat. Nah, seruan Allah itu adalah kepada iman yang sodik dan ikhlasul amal. Man amana billahi wal yaumil akhir ai. Nah ini yang penting saya merahin ini. Man amana min hadi tawaif imanan sodikon fasaddaqa billah. Siapa saja yang beriman di antara 4 kelompok tadi, yaitu mukmin, ashabu Muhammad, Yahudi, ashabu Musa atau atba'u Musa, pengikut Musa, kemudian Nasara, pengikut Nabi Isa, dan Sobiin, mereka yang keluar masuk dari Yahudi dan Nasara. Siapa saja yang beriman secara benar, wa aikona bil akhirah, dan meyakini akhirat, wa amila solihan, dan beramal soleh, ai amal bitoatillahi fi dari dunia, ya beramal dan ketaatan di negeri dunia, falahum ajrum min darabihim ai lahum sawabuhum indallahi la yudhi'u minhum misqala dzarrah, bahwa mereka akan diberikan pahala ya di sisi Allah tanpa diabaikan satu sekalipun sebiji atom. Kila, nah ini yang penting. Kalau itu kemudian as-Syaukani. Kalau sebelumnya ya, siapa tadi? Sofatul Tafasir diminta mereka beriman dengan iman yang benar. Nah, sekarang kita lihat tafsir yang lain. Fathul Qadir, ada Fathul Qadir karya Imam As-Syaukani. Dikatakan innal murada bil ladina amanu al munafikun. Nah, ini beda lagi pemahamannya. Menurut As-Syaukani, yang dimaksud orang-orang yang beriman di situ pada garis pertama adalah al munafikun, yaitu iman tampilannya, luarnya, di dalamnya kufur. Itu orang munafik. Bidalalati ja'lihim muqtarinina bil yahud. Apa alasan Imam As-Syaukani mengatakan bahwa yang dimaksud innalladzina amanu itu adalah orang munafik? Karena mereka dijadikan, disusun berendeng dalam satu garis dengan Yahudi, Nasara, dan Sobiin. Ai amanu fid dhahir. Kalau menurut As-Syaukani, yang dimaksud orang beriman di situ fid dhahir, dohirnya beriman, ya, tapi batinnya tidak. Itu kan dimaksud orang munafik kan gitu Pak ya. Tampilannya dohir, tapi batinnya tidak. Wal ula ayyuqala innal muradal ladzina saddaqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasaru min jumlati adba'ih wa kana ka'anna subhanahu aroda ayyubayyina anna khala hadil millah al-islamiyah wa khala min qabliha min sairil milal yarji'u ila syai'in wahid wa anna man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan istahaqqa ma dzakarallahu minal ajr wa man fatahu dalika fatahu al khair kullahu wal ajru diqqatun wajillah. Nah, jadi dalam ayat ini maksudnya Allah mengatakan 4 macam golongan tadi, yaitu orang yang beriman, orang tapi munafik ya, kemudian Yahudi, Nasara, dan Sobiin, itu semua penilaian atas mereka adalah kembali kepada satu hal, yaitu bahwa siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh berhak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah gitu. Lalu As-Syaukani mengatakan, ini yang penting nih di baris kedua, wal muradu bil imani hahuna. Nah ini penting. Yang dimaksud dengan iman di sini
yaitu pada baris kedua, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan, ya, ila akhiril ayat. Yang dimaksud apa? Ini yang penting. Ini yang biasanya nggak diterangkan dalam moderasi, nggak diterangkan, malah nyimpang gitu loh. Yang penting bahwa semua agama sama, jangan ada yang merasa benar sendiri, nah gitu. Tapi yang beriman itu yang mana? Nah itu nggak disebut, nggak dikutip lagi tafsirnya. Tapi tafsirnya menurut mereka adalah ya udah, agama itu sama-sama aja, nggak usah diamalkan intinya. Karena mereka kan frame-nya itu kan negara kapitalis, di mana kapitalis itu dalam pandangan mereka, kapitalisme itu kan akidahnya sekularisme. Sekularisme itu maknanya fasluddin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya disimpan di gereja. Agama tidak boleh mencampuri urusan kehidupan atau urusan negara. Makanya muncul siar-siar mereka, ya, bahwa negara tidak perlu mencampuri agama, agama tidak perlu mencampuri negara. Itu yang disebut dengan sekularisme. Dan sekularisme itu adalah akidah atau pikiran dasar dari paham kapitalisme. Nah, kalau kita bicara tentang serangan moderasi beragama ini dari mana? Dari Pentagon. Pentagon adalah ya pasukan utama dari gelombang sekularisme kapitalisme. Pentagon ini kan apa? Departemen Pertahanan Amerika kan. Nah, mereka tahu umat Islam kalau diperangi secara fisik hasilnya hanya kerugian semata buat mereka. Terbukti dengan Afghanistan. Kurang apa mereka memerangi Afghanistan? Mula-mula mereka membiayai mujahidin, ya, mujahidin untuk mengusir Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bisa diusir, mereka memecah belah mujahidin sehingga mujahidin berperang satu sama lain. Bahkan kemudian analisisnya, ini analisis, Amerika menyiapkan Taliban untuk mengusir atau mengalahkan mujahidin. Setelah Taliban berkuasa, diperangi lagi oleh Amerika, khususnya pada kejadian WTC itu ya, 11 September. Mereka akhirnya menduduki Afghanistan. Tapi ujungnya mereka keluar dari Afghanistan hari ini karena mereka sudah mengubah strategi, sudah tidak lagi perang fisik, karena perang fisik ongkosnya terlalu mahal. Maka digunakanlah sekarang perang pemikiran, lebih murah. Apalagi sekarang zaman internet, sangat murah sekali. Dengan zaman internet ini sangat murah sekali perang itu. Siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Era informasi ini tahun 80-an saya sudah sering ikut kajian-kajiannya. Nanti akan ada era informasi itu tahun 80-an saya sudah ikut. Nah, sekarang memang terbukti terjadi. Siapa yang menguasai informasi dunia, itulah yang menang. Nah, kita nggak usah takut dengan itu, karena kita punya Al-Quran yang sudah Allah nyatakan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda wa dinul haqq, dengan agama Islam, dan pangkal dari agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk agar Allah liyudhhirahu, Allah menangkan agama Islam itu ala dini kulli,
Alhamdulillah mukjizat Rasulullah yang terbesar adalah Al-Quran, sehingga mukjizat itu masih bisa kita pakai sampai hari ini, dan sangat-sangat memenuhi era informasi. Jadi era informasi ini seharusnya yang menang adalah umat Islam, karena coba bayangkan kalau mukjizat Nabi Muhammad seperti mukjizat Nabi Musa, hanya tongkat, atau beberapa yang lain ya, banyak juga Nabi Musa itu, tapi yang terkenal tongkat kan. Satu tongkat dipakai umat Islam yang miliaran yang nggak bisa. Tapi dengan era informasi, kata tongkat aso Musa, tongkat Nabi Musa itu bisa begitu kita masukkan YouTube gitu, ada ulama ngomong ya, Musa dulu mukjizatnya adalah tongkat, maka ada jutaan gambar yang memuat suara ulama, misalnya Ustadz Abdul Somad. Nah itu gambarnya bisa dilihat dari seluruh dunia, ucapannya didengar ya oleh seluruh manusia yang buka YouTube kan begitu. Nah itulah era informasi, dan yang bisa itu adalah Al-Quran yang seluruh huruf-hurufnya selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti menjelang kiamat kan dihapus. Selama masih belum dihapus, yang menyebar ke seluruh dunia. Siapapun yang punya gadget pasti bisa membuka Al-Quran. Itulah, maka kita nggak usah resah atau khawatir selama kita masih membaca Quran, selama kita masih mengkaji Al-Quran, selama kita masih mau membaca tafsir-tafsir. Ini kan saya udah beberapa tafsir tadi. Zaman sekarang gampang sekali karena ada Al-Maktabah Syamilah yang ada di program sudah diinstal di laptop saya. 128 tafsir Pak, minimal itu. Karena saya ngecek kemarin yang pada waktu pelajaran bulan lalu yang tentang wajibnya sholat, dalil tentang wajibnya sholat 5 waktu, saya masukkan kata as-sholawatul khams, itu ternyata dibuka 128 tafsir dan terisi 1212 kata as-sholawatul khams atau sholat 5 waktu. Jadi insya Allah kita nggak kalah asal masih mau ngaji gitu. Tapi kalau sudah nggak mau ngaji, kalahnya dari dalam hati kita sendiri. Aduh berat ngajinya Pak Ustadz Khotot ya, melototi tafsir aja. Tapi ini yang paling penting, ayat ini sekarang dikaji. Sebab kemarin kan moderasi Islam disampaikan di Mabes Polri. Nanti nggak lama nanti Mapolda, Mapolres, Mapolsek, terus kemudian intel-intelnya datang ke seluruh masjid. Kita disuruh dicekoki dengan itu. Nah ini harus kita waspadai. Kayak kemarin aja lah Pak, 212 itu di Jakarta masjid-masjid didatengin Pak, bahkan disuruh membuat pernyataan ya, kami pengurus masjid anu gitu, jangan menghadiri reuni 212. Ada Pak, videonya ada di saya, tapi saya nggak mau menyebarkan karena kasihan, itu cuma seorang satpam masjid disuruh ngomong gitu. Seandainya videonya itu adalah orang Polres, udah tak viralkan aja. Tapi kalau cuma satpam kan kasihan aja dia kan. Jadi sekarang nih perang informasi begitu di masjid pun. Makanya kita punya yang rekam ini bagian apa di sini Mas? Ini punya masjid itu kan? Nah, iya. Tapi saya lihat yang ngeklik sedikit itu. Berarti, tapi kalau yang ngaji banyak ya masih beruntung. Kasiannya nggak ngaji. Nah, kalau kita mau dakwah, semua yang hadir nanti mengklik, bahkan men-share
kepada saudara kita yang tidak hadir, karena itu ada perintah dari Nabi. Ya, kata Nabi, hendaknya yang hadir fal yuballik al hadirun al ghaibin. Itu hadis Nabi, Pak, kalau nggak salah ya. Saya dulu ngaji tahun 80-an begitu. Ya, fal yuballik al hadiruna al ghaibin. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang gaib, yang absen, yang tidak hadir. Kalau perintah Nabi itu belum ada medsos, ya langsung berarti kita pulang dari sini, kita catat tetangga kanan kiri tadi yang belum hadir siapa, nah sampai ini. Tapi dengan adanya medsos kan gampang, tinggal share link aja, ya enggak? Tapi itu pun nggak dilakukan. Kan saya cek, Pak, bulan lalu, saya cek bulan yang apa namanya, yang ngeklik ceramah saya berapa orang, nanti bisa dilihat, Pak. Langsung saya bantu share ke seluruh grup-grup sama itu nomor-nomor kontak saya. Alhamdulillah bisa dicek, mungkin saya paling banyak itu. Kenapa? Karena saya bantu share gitu. Kenapa saya bantu share? Ya buat saya dapat pahala. Kembali kepada hadis Nabi, mandalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala kopas gitu. Kan sayang, Pak. Bapak sekarang mendengar, Bapak dapat pahala. Bukan hanya saya ngomong yang dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala, Pak. Tapi Bapak pahalanya cuma satu. Kalau saya banyak ini. Nanti begitu Bapak meyakini atau memahami dan melaksanakan apa yang saya sampaikan, saya langsung dapat pahala kopas kiriman dari Bapak. Nah demikian juga Bapak kirimkan ke yang lain itu link, jadi pengetahuan kan, Bapak ikut dapat gitu. Wah keenaan Pak Khoton dong kalau itu tambah banyak. Ya sama-sama enak lah Pak gitu. Masa nggak mau sama-sama enak? Sampai kan nggak usah mikirin buka kitab Al-Maktabah Syamilah ya, cukup dengar saja atau mencatat. Lah yang bukai yang ngasih merah-merah biru-biru kan saya itu. Kalau nggak bisa baca kitabnya kan nggak bisa gitu. Nah sekarang pengetahuan saya sampaikan, bagi saya sudah melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasul, yang Rasulullah selalu menyontohkan, Allahumma ballagtu, ya Allah udah saya sampaikan gitu. Nah setelah itu ya kelanjutannya follow up-nya ya monggo terserah sampean gitu ya. Nah, asal jangan di hari kiamat bapak-bapak bilang, Pak Khoton kok kenapa nggak mau menyampaikan ke saya? Nggak bisa, udah saya sampaikan kok gitu. Cuma ini yang saya sampaikan agak ngeri-ngeri sedap memang ya gitu, karena harus bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh rejim. Nah rejim ini cuma menjalankan juga dia dari Pentagon tadi ya, dari Rand Corporation ya, Anda bisa cek sendiri. Nah saya lanjutkan sedikit lagi ya. Wal muradu bil imani hahuna huwa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi lama sa'alahu Jibril anil imani faqal. Yang dimaksud beriman dalam man amana billahi wal yaumil akhir di sini adalah apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi pada sabdanya lama sa'alahu Jibril, tatkala Jibril bertanya kepadanya anil imani faqal. Jibril bertanya tentang iman, lalu Rasulullah menjawab antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud beriman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya termasuk Al-Quran. Jadi kita umat Islam ini kan beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad. Ini dari SD kalau nggak salah Pak ya, udah diajarkan. Orang Yahudi beriman kepada
kitab Taurat, beriman kepada kitab Zabur, tapi tidak beriman pada kitab Injil, apalagi Quran gitu. Orang Nasoro beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Zabur, beriman kepada kitab Injil, tapi tidak beriman kepada Al-Qur'an. Nah, kalau as-sobiin ya udah nggak usah dibahas lagi itu, ya, karena mereka beriman pada malaikat. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Imam As-Syaukani dalam kitab Tafsir Fathul Qadir, wala yattasifu bihadal imani illa. Nah, ini penting nih. Tidak akan mensifati hal itu kecuali man dakhala fil millatil islamiyah, kecuali orang yang masuk kepada kepercayaan atau agama Islam. Faman lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala bil Qur'ani, dan tidak beriman kepada Quran, falaisa bimumin, maka tidak dianggap mukmin, belum melaksanakan man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi implementasi pemahaman dari ayat tersebut menurut Imam Syaukani baru dikatakan benar imannya, imanan shodikon, tidak hanya iman kepada Allah, tapi juga iman kepada Rasul Muhammad Rasulullah dan Al-Quran. Waman amana bihima, siapa yang beriman kepada keduanya, yaitu beriman pada Nabi Muhammad dan Quran, sara musliman mukminan, maka dia menjadi muslim yang mukmin. Walam yabqa yahudiyan wala nasroniyan wala majusiyan, dia tidak tetap sebagai Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi kalau sudah beriman pada Muhammad dan Quran. Artinya dia sudah masuk Islam, walaupun dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, dulunya Majusi, nggak ada masalah dulunya, yang penting sekarangnya gitu. Ini yang penting nih, garis bawahi, bukan kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, pokoknya beriman pada Tuhan dan hari kiamat. Imannya bagaimana? Terserah agamanya masing-masing. Nggak begitu pengertiannya. Dalam tafsir nggak begitu pengertiannya. Kalau orang awam bisa saja ngarang-ngarang begitu, apalagi dia sudah punya frame, ya, memasukkan agama dengan perspektif sekularisme, yaitu fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ya pokoknya ritual menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, ayat itu nggak bisa kemudian diperkosa dan dipelintir seperti itu. Ya, ingat kembali kepada hadis Nabi tadi apa? Mangqala fil Qur'an bi ra'yihi ay bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa ilmu, hendaknya menyediakan ya tempat duduknya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Saya ingatkan ini pada Bapak sekalian. Jangan ikutilah tafsir jalan lain, jangan ikuti tafsir jalan lain. Kalau jalan lain ya ngarang-ngarang sendiri nanti. Kalaupun tadi ada perbedaan dari Jalalain dengan Sofatul Tafasir, Sofatul Tafasir dengan Fathul Qadir Imam Syaukani, tapi di garis pertama perbedaannya, di garis kedua yaitu man amana billahi wal yaumil akhir sama pengertiannya sama walaupun uraiannya mungkin berbeda-beda. Ya. Nih, ini banyak Pak tafsirnya Pak. Kalau saya baca lagi sampai duhur belum selesai. Ya. Nah, ini saya kasih lagi tafsir terakhir. Tafsir Az-Zamakhsyari ini dikatakan tafsir Mu'tazilah katanya. Tapi kata orang aja yang menggolongkan Mu'tazilah itu, kalau Harun Nasution paling seneng katanya karena pakai rasional Zamakhsyari.
tafsir Kasyaf ya. Tapi jangan berarti mengatakan bahwa Harun Nasution itu pikirannya sama dengan Zamakhsyari, belum tentu. Karena dia kan kemudian mengikut semua agama sama. Nah, bagaimana Zamakhsyari ini, Kasyaf ini, apakah betul mengatakan semua agama sama? Saya ambil yang biru ini aja Pak ya, yang garis kedua ya. Garis pertama kita anggap sudah selesai tadi ya. Apa kata Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf an Haqaiqi Ghawat At-Tanzil, Ghawamidut Tamzil. Apa katanya? Man amana min haula'il kafaroh. Nah, siapa yang beriman di antara orang-orang kafir itu, berarti di sini Az-Zamakhsyari berpikir seperti As-Syaukani ya, mengatakan orang innaladina amanu ini masih kafir, maksudnya belum masuk imannya itu ke dalam, masih tampilan luarnya iman tapi dalamannya masih belum iman ya, maka itu dihitung sebagai kafir, seperti dalam ayat apa, innal munafiqina fid-darkil asfali minan. Nah, munafik itu yang beriman luarnya aja itu masih termasuk dalam posisinya justru bukan hanya di neraka tapi fid-darkil asfali ya, di dasar daripada api neraka. Nah, apa kata Imam siapa Az-Zamakhsyari ini? Man amana min haula'il kafaroh, siapa saja di antara orang-orang kafir itu beriman imanan kholison. Nah, ini lihat, beriman dengan iman yang murni, wa dakhala fi millatil Islam, dan mereka masuk ke dalam ajaran Islam, dukhulan asilan, masuknya secara pokok ya, asilan, wa amila solihan, dan beramal dengan amal yang soleh. Itu maksudnya. Nah, kelanjutannya sama, falahum ajruhum, bahwa mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Ah, ini yang tafsir yang dikatakan dari kelompok rasional. Ternyata beda dengan pemahaman Nurkholis Majid atau Harun Nasution yang mengatakan semua agama sama. Karena yang dibahas itu adalah garis pertama bisa jadi sama, tapi pas pada garis kedua bahwa di antara yang kafir-kafir tadi kalau masuk Islam maka baru mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim. Saya tutup dengan makna daripada man amana billah itu ya. Saya tutup dengan ayat 110 surah Ali Imran. Itu yang kita bisa pahami nanti Pak. Apa maksudnya dengan man amana billah itu? Ali Imran surah 3 ya Pak ya. Ayat 110. Saya belum sempat nuliskan di sini tadi. Saya ambil langsung dari ini yang disebut Maktabah Samila. Program Maktabah Samila itu ini. Bisa enak, kita gampang sekali mentris atau mencari pemahaman itu. Nih, Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksarumul fasikun. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir tadi itu adalah sesuai dengan ayat ini. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Kita lihat tafsirnya Pak ya. Kalau sekiranya orang-orang ahli kitab itu beriman, nah, ini tafsir Jalalain Pak ya.
kuntum ya ummata Muhammadin fi ilmillahi ta'ala khairu ummatin ukhrijat udhirat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, di sini mulai sini. Walau amana ahlul kitabi. Nah, kalau sekiranya beriman ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara, lakanal imanu, maka keadaan iman itu khairan lahum, lebih baik buat mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang mukminun, berarti masuk Islam. Ka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabu, seperti mantan pendeta Yahudi, Akhbarul Yahud, yaitu yang bernama Abdullah bin Salam. Ini ulama Yahudi, masuk Islam, makanya dikasih gelarnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi dia jadi sahabat Nabi, ya. Wa askabuhu, dan kawan-kawannya sesama Yahudi yang masuk Islam. Wa aksaruhumul fasikun, tapi kebanyakan mereka fasik. Artinya apa? Kafirun, mereka tetap dalam keyahudian mereka, itu yang kafirun. Jadi yang dimaksud walau amanah berarti masuk Islam, ya, gitu. Ya, ini sama ya. Demikian Pak, mudah-mudahan uraian saya bisa dipahami. Kesimpulannya adalah bahwa kembali ke apa yang saya katakan tadi. Di sini. Berarti garis pertama, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, ini merupakan objek dari yang dikhitobkan oleh Allah. Siapa aja lah di antara lo, gitu, kurang lebih, mau yang beriman, ya, mau yang orang Islam, mau yang Yahudi, mau Nasoro, mau Sobiin, siapa aja di antara kalian statusnya sama, selama beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dengan imanan sodikon, ya, iman yang benar-benar tidak membeda-bedakan kitab-kitab terdahulu, atau tidak membedakan rasul-rasul terdahulu dengan Nabi Muhammad, sama, ya, diimani semua. Kalau tidak beriman dengan salah satunya, maka itu kufur. Kita misalnya orang Islam sekarang, saya hanya beriman pada Nabi Muhammad, saya menolak iman pada Nabi Musa, kufur Pak. Walaupun dia hafal Quran 30 juz, kufur dia. Dan berarti dia hafalnya hafal mati, hafal nggak ngerti, gitu. Kafir pada satu ayat berarti kafir kepada seluruh ayat. Demikian juga sebaliknya, orang Yahudi, saya hanya beriman pada Nabi Musa dan kitab Taurat, selainnya saya nggak mau beriman, kufur dia. Demikian juga Nasrani, saya beriman kepada apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, selainnya saya nggak mau. Muhammad saya nggak mau. Mula-mula orang Yahudi kenapa sih nggak mau beriman pada Nabi Muhammad? Dia bukan Bani Israel, dia Bani Ismail, ya. Itu mereka nggak mau, kufur dia. Demikian juga kalau ada orang Indonesia nggak mau beriman kepada Nabi yang orang Arab, saya mau Nabi yang orang Indonesia aja, kufur Pak, itu Pak. Kufur itu, naudzubillah min dzalik. Jangan Pak, hidup di Indonesia kan tinggal sebentar saja Pak, ya enggak? Bapak tinggal berapa tahun lagi saya hidup di Indonesia. Setelah itu kita masuk fase alam barzakh. Gitu. Saya ingatkan ini, ngomong belum masuk alam barzakh, ya. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu
sampai datang keyakinan padamu. Maksudnya apa? Mati. Karena kalau orang sudah mati itu yakin, Pak, karena dibuka. Ya, tabir dunia akhirat dibuka. Kalau sekarang kan tertutup. Lo dibilangin percaya atau tidak, believe it or not gitu loh. Bahwa setelah ini kita masuk ke fase alam barzah sebelum masuk akhirat gitu. Semua udah diterangkan di dalam Quran. Itulah nikmat terbesar buat kita adalah Allah mengajarkan Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Nah, mudah-mudahan keterangan saya yang sungguh masih sangat terbatas ini, karena kan tafsir masih 128, Pak. Ini tadi cuma nggak sampai 5 tafsir mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi yang penting pokok-pokoknya udah kena lah, bahwa garis pertama memang diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, mau yang muslim pengikut Nabi Muhammad, mau yang Yahudi pengikut Nabi Isa, maupun Nasara pengikut Nabi Isa, maupun Sobiin penyembah malaikat, itu garis pertama sama. Nah, yang penting garis kedua atau baris kedua adalah man amana billahi wal yaumil akhir ya. Wa amila sholihan, kata Imam Jalalain, adalah melaksanakan syariat Nabi Muhammad, tidak syariat Nabi terdahulu ya. Itu ditopang dalam atau berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 49 ya, bagi pemerintah wa anihkum bainahum bima anzalallah ya. Nah, itu nanti silakan dibaca itu antara Al-Maidah 44, 45, 47, 48, 49 sampai 50. 50 Allah berfirman, afahukmal jahiliyah yabghun, apakah terhadap hukum jahiliyah yang mereka cari gitu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, cuma orang-orang meyakini surah Al-Maidah 50 ini, Pak, dianggap ekstrim, dianggap radikal, dianggap musuh negara. Siapa yang membuat itu? Pasti bukan umat Islam. Makanya seharusnya kalau mau bikin think tank pemerintah kita ini, ya mestinya kan think tank dari Al-Azhar gitu mestinya kan, Mesir, atau think tank dari Universitas Madinah, think tank dari Yaman misalnya begitu. Walaupun ada perbedaan, mungkin ada yang salafi, ada yang salaf ya. Kan kalau kita di Jawa itu beda antara salafiyah dengan salaf, dengan salafi. Kalau salafi itu umumnya Wahabi, kalau salafiyah itu Asy'ari gitu kan. Ini memang beda pendapat, tapi masih dalam millah Islamiyah ya. Kan bedanya cuma tak marbuto apa enggak gitu aja, Pak. Salafi sama salafiyah, nah bedanya satu ada tak marbuto, satu enggak gitu. Berarti bedanya tipis gitu. Tapi kalau salafiyah dengan Yahudiyah ya bedanya jauh, dengan Nasraniyah ya jauh, apalagi dengan Sobi'iyah ya jauh itu gitu. Asal kita merujuk pada garis kedua tadi, man amana billahi wal yaumil akhir, mari duduk bersama-sama kita baca tafsirnya. Mudah-mudahan kajian pagi ini betul-betul memberikan pencerahan ya. Saya mohon maaf mungkin agak kepanjangan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.